Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama Anita dari Bekasi. Anita dari Bekasi. Ini saya mau cerita aja Pak Haji, karena saya kan orang. Anita mau cerita, kita nih tidur apa mau dengerin? Tidur aja Pak Haji, tidur. Tidur. Ya dah. Jadi gini Pak Haji, saya kan orang baru. Apa? Saya orang baru di RDAY. Orang baru. Saya datang pertama kali itu tanggal 12 Januari. Nah setelah itu saya kenalnya dengan Bu Atun. Saya dimasukkan ke grup Gembira Ria. Oh, Gembira Ria. Iya, saya datang lagi tanggal 17 yang dengan 100 anak yatim sedekah. Terus yang ketiga itu saya datang lagi karena memang dari awal saya tuh memang niat untuk sedekah potong sapi gitu loh Pak Haji, yang patungan. Karena kan kata Pak Haji, kalau nggak bisa ibadah ekstrim, sedekah ekstrim untuk mengimbangi ibadahnya. Nah, jadi ceritanya tanggal 23 Januari itu saya transfer uang 1.100.000 ke salah satu orang RDAY. Nah, jadi yang 1.000.000-nya untuk potong sapi, yang 100-nya untuk dia. Nah, sebenarnya saya waktu itu saya mau langsung transfer ke rekening Pak Haji. Tapi berkali-kali dibilang sama oknum ini, melalui saya juga bisa. Dia bilang ijabnya lebih mudah, lebih bagus gitulah. Di grup Gembira Ria itu? Betul. Di grup Gembira Ria? Iya. Akhirnya saya bilang, laki perempuan? Perempuan. Namanya siapa? Rohmatul Qadriyah. Oh. Rohmah. Iya. Nah, saya kan transfer tanggal 23 Januari jam 1 Pak Haji. Karena kan besoknya kan hari Jumat kita mau potong sapi itu kan, yang patungan. Nah, saya bilang sama dia, karena saya orang baru, saya nggak tahu aturan mainnya di RDAY seperti apa. Akhirnya saya tanya, itu kita mesti hadir atau gimana? Oh, nggak apa-apa, diwakilkan, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang enggak, saya mau hadir aja, mau ijab sekalian gitu kan. Nah, terus tanggal 23 malam Jumat kan saya datang ke sini. Nah, sampai hari Jumat saya tunggu, karena kata dia kan potong sapinya jam 5. Nah, saya ini deketin mic-nya, nggak kedengeran. Saya ini ada rasa ganjel gitu loh Pak Haji. Karena gini, ada curiga, karena dia bilang gini, nanti Bu Anita jangan tanya ke siapapun, jangan ngomong ke siapapun mengenai apa namanya yang sedekah ini. Jadi nanti ijabnya. Jadi sedekahnya berapa? Aku transfer ke rekening dia 1.100.000 Pak Haji. Kemahalan. Enggak, ya maksudnya yang 100 untuk dia gitu loh. Jadi tapi dia bilang diwakilkan aja, nggak apa-apa, dia bilang. Saya bilang nggak mau, saya mau tahu, karena saya kan orang ya baru banget gitu kan, jadi pengen tahu lah gitu kan. Nah, terus yang jadi ganjelan itu dia bilangnya gini, nanti Bu Anita itu ijabnya di depan sapi yang mau dipotong itu, katanya gitu. Itu kan saya bilang ini aneh banget ya. Iya, namanya Rohmah. Betul, ibu nenen itu. Nah, jadi yang badannya gendut. Ya, kayak buntelan. Kayak buntelan ya. Maaf Pak. Terus saya jam 2 itu ini Pak Haji kayaknya nggak ada rasa nggak enak gitu loh. Jadi jam 2 saya tanya. Tapi Ibu udah transfer ke dia 1.100.000. Iya, tanggal 23. Saya tanya ke Pak Sofyan. Saya tanya Sofian. Yang di depan itu Pak. Penerima sedekah. Saya tanya ke beliau, Pak, kalau nanti kita mau menyaksikan patungan potong sapi itu di mana? Oh, nanti dengan anak-anak yatim kurung, katanya di sana. Mana bukti transfer Ibu? Oh, ya ke Pak Haji. Saya bilang waktu itu saya mau transfer ke Pak Haji, tapi kata Rohmah si buntelan. Maaf Pak. Jadi dia bilang harus ada
bukti transfer gitu loh. Jadi saya langsung WA ke Bu Rohma. Si buntelan. saya transfer, saya WA ke dia, Bu, tolong bukti transfer ke Pak Haji dikirim ke saya. Nggak mungkin. Terus? Kenapa Pak Haji? Iya lanjut. Jadi supaya saya bisa ijab dengan anak yatim, saya bilang gitu kan. Kalau uang itu saya sudah transfer tanggal 23, seharusnya kan paling telat tuh tanggal 24 dia langsung transfer ke rekening Pak Haji kan? Iya. Seharusnya. Kalau tidak ada niatan jelek. Kalau tidak ada niatan untuk menguasai itu uang gitu loh. Mohon maaf Pak, aku jadi agak kesel juga karena nggak apa-apa. Judulnya nantinya buntelan. Karena gara-gara itu kan ijab saya ketunda, terus waktu yang saya nunggu di sini dari malam Jumat sampai hari Jumat sore itu kan sia-sia Pak. Gitu loh. Itu yang bikin saya jengkel Pak gitu loh. Akhirnya karena dia nggak jawab sampai jam 3, saya dengan Bu Atun pulang. Nah, di tengah jalan rupanya Bu Rohma ini telepon berkali-kali. Gitu loh ke HP. Tapi karena rasa ini perasaan masih jengkel Pak Haji, saya nggak mau terima teleponnya. Saya nggak iniin. Karena saya bilang saya sudah nunggu dari malam sampai sore. Nggak bisa ijab pula dengan anak yatim gitu loh. Jadi saya mikir ini kenapa gitu, apa salahnya gitu. Dan uang itu berarti kan belum ditransfer ke Pak Haji kan? Iya. Nah, kata Pak Sofyan, tidak ada bukti transfer, tidak bisa ijab. Makanya saya jengkel, saya pulang Pak. Gitu loh. Jengkel sama buntelan. Kesayangan Pak Haji ya, Pak Haji Rohma ya. Itu Pak. Terus saya ini kan memang sudah bukan anak kesayangan, maksudnya itu makanan anjing herder gue. Jadi saya sudah sebelumnya 2 bulan sudah sering lihat video-video Pak Haji gitu kan. Saya tertarik, akhirnya baru tanggal 12 Januari kemarin lah baru saya bisa hadir di sini gitu. Nah jadi terus kan saya tuh kepengen punya uang bibit gitu loh Pak. Tapi saya cuman perlunya yang 75 ribuan aja dan saya sudah punya 2. Nah saya tanya ke Bu Rohma, Bu bisa nggak kalau saya tukar uang bibit gitu loh. Saya punya 75 ribuan 2. Oh boleh katanya. Oh saya kebetulan bawa Pak waktu itu. Boleh deh saya bilang gitu. Tapi satu paketnya itu kan 3, uang 100, uang 75 sama uang 50. Itu bayarnya 500 dia bilang. Waduh. Saya bilang buntelan lagi. Jadi saya bilang, "Loh, kok sebanyak itu?" Iya sekalian sedekah dia bilang dia gitu. Ya kalau kita mau sedekah kan sedekah ke anak yatim lah bukan ke dia gitu kan. Iya makanya badan tambah besar ya. Sekarang berat badannya hampir 200 kilo. Gitu Pak Haji. Jadi yang jadi ganjelan itu yang saya masih agak rasanya nggak seret gitu. Iya. Yang aturannya saya memang dari awal tuh sudah niat Pak Haji. Jadi minggu ini saya mau ijab dengan anak yatim, minggu depan sampai 4 kali lah potong sapi itu. Saya mau paksakan itu, tapi baru 1 aja saya udah dijegal Pak Haji. Iya. Gimana itu Pak Haji? Gampang lah Bu. Sekarang ibu gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Ya udah lupakan dulu, gitu. Anggap aja Rohma itu. Jadi kalau bisa Pak Bu, maaf ya. Iya. Kalau kita dibikin jengkel, kesempatan ibu untuk nyumpahin. Oh iya. Iya. Tapi kebaikannya buat kita. Kan ibu mau nuker duit 75-an. Kak Rohma bilang si grup apa namanya Rohma? Gembiraria sama miliarder. Gembiraria miliarder. Dia harus ibu ngasih 500 ribu kan. Iya. Berarti kan ibu dicatut kan. Iya. Nah kesempatan ibu itu nyumpahin. Iya. Gitu loh kayak anak saya. Foji, awas kalau Foji main air, papa punya mobil Robicon. Foji, awas
kalau Fauji nggak masuk sekolah, papa punya mobil Hummer. Begitu, Bu. Satu lagi Pak Haji, maaf Pak. Saya kan waktu itu kan dia tanya, ibu mau ikut private apa enggak? Saya bilang private berapa Bu Rohma? 2,5 juta Pak Haji. Iya, dia nyatet 500. Iya. Harusnya 2 juta ya. Iya. Makanya saya bilang ya kalau 2,5 juta mendingan langsung ke Pak Haji lah. Iya. Ya kan kalau private-nya gitu kan. Padahal cuma 2 juta. Nah, iya. Iya. Terus gini Pak Haji, setelah kejadian itu kan setelah saya nggak mau terima telepon dari dia. Iya. Nah itu saya langsung dikeluarkan dari grup Gembira Ria dan Meliar. Dikeluarin. Iya, betul. Saya sadis bener. Saya ketawa aja. Saya pikir dulu juga gua nggak kenal lu ya, sekarang anggap aja nggak kenal. Iya kan? Gitu. Jadi kalau buat saya dia dikeluarkan dari grup nggak masalah. Cuman saya dijegal mau ijab dengan anak yatim itu masalah Pak Haji. Iya. Gitu loh. Karena kan saya ada Jumat berikutnya kepengen apa namanya ijab lagi, kepengen potong sapi patungan gitu loh Pak Haji. Karena kan dari sisi kemampuan belum bisa beli sapi sendiri gitu kan. Patungan 1 juta. Betul. Tiap hari Jumat. Besok kan ada Jumat 1 juta. Iya, makanya tapi kan yang pertama udah dijegal dulu Pak Haji sama dia. Yang ini kan nggak dijegal. Yang ini dijorokin sekarang 1 juta. Yang kemarin dijegal sama Rohma, grup Gembira Ria. Nah sekarang dijorokin. Iya, yang saya aneh Pak Haji aja memuliakan anak yatim. Kenapa dia uang 1 juta aja mau dicatut gitu loh dari dari anak yatim, padahal itu kan khusus untuk anak yatim kurung Pak. Iya, karena dia pengen nambah berat badan. Itu loh Pak yang namanya Rohma. Iya. Grupnya namanya Gembira Ria. Sama saya dikeluarin Pak dari situ langsung. Nanti ditampung Tan masuk Tan. Saya rencananya pengen masuk yang di grup yang nyoto itu loh Pak. Oh nyoto. Oh iya. Itu lebih parah lagi grup nyoto. Kalau ibu nggak sedekah subuh dikeluarin sama Bu Prapti. Nggak masalah itu Pak. Kalau itu jelas. Itu namanya grup sadis. Tapi anggotanya banyak. Iya. Namanya Bu Prapti. Jadi kalau kita nggak sedekah subuh sama Bu Prapti dicoret, dikeluarin. Kalau itu kan malah bagus Pak. Memacu kita untuk sedekah terus gitu kan, supaya kan ijab kita boleh terkabul. Ibu udah tahu belum adminnya grup nyoto? Belum Pak. Oh yang tadi kasih ya. Iya Pak. Namanya grup nyoto. Sama satu lagi Pak Haji pengen tanya. Ya. Ini kan saya ini ada bisnis dengan teman saya Cina. Ya. Terus udah berjalan 1 tahun. Ya. Nah, tiba-tiba dadakan itu modal dan keuntungannya itu tiba-tiba dia nggak storein udah hampir 1 tahun ini Pak. Ya. Tapi kemarin dia sendiri bilang dia dapat uang warisan dari keluarga suami. Yeah. Cuman bayar ke saya itu kok susah banget. Baru kemarin tuh transfer 3 juta sama 1 juta. Ya. Sejak saya amalin ilmu Pak Haji, ya. Itu ada hasil lah gitu. Tapi kan nggak sebanding dengan modal sama keuntungan yang harusnya dia setorkan. Ya. Mau tanya, bisa nggak sih Pak Haji dipaksa dia untuk bayar karena lagi posisi pegang bisa duit. Cari namanya sama fotonya. Ibu gosok di alat kelamin ibu fotonya dia. Mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Usahain sebelum keluar api jangan berhenti gosoknya. Itu selama berapa lama Pak? Hah? Selama berapa lama? Selama berapa lama? 99 hari. Oh iya. 99 hari gosoknya 99 kali. Kalau keluar asap tahan dulu. Bayar, harus bayar gak? Bayar gak? Harus bayar. Itu bayar. Nanti efeknya ke dia tuh berasa nggak sih Pak? Kalau alat kelamin ibu becek langsung dia bayar. Efek lah Bu. Dia yang ada mual Bu.
Saya kadang bawa ini sambil humor, Iya. tapi bener Bu. Iya, iya Pak. Soalnya kalau nggak gini gimana ya, kondisi jam berapa nih? Jam 00.00. Jadi Ibu praktekin. Iya. Manjur, bayar gak? Bayar. Dan kalau Bu, kalau mau sih, kenapa Ibu nggak pakai sumpah serapah kayak Oh, iya. Roro Jonggrang, Bandung siapa? Bandung Bondowoso. Ngomongnya gimana Bandung Bondowoso? Dia kan ditipu ya. Sepertinya udah subuh, padahal dia bakar apa? Jerami, dibakar jadi kayak matahari terbit. Jadi akhirnya dia nyumpahin. Akhirnya jadi patung. Kayak malin kundang. Jadi kesempatan Ibu ditipu sama Rohma, kesempatan Ibu untuk nyumpahin gitu. Roma mau diajak main tolong Pak Haji. Kalau kejadian kayak gini masih diajak juga nggak? Mau diajak sama Pak Haji kemana? Anak yatim itu. Rohma. Yang ngeliat videonya kemarin. Oh enggak, itu kan buat makan ikan paus di laut ntar. Soalnya tadi ikan laut pesen, bisa gak dibawain daging Rohma. Akhirnya Rohma besok dibawa buat ikan paus. Jadi besok di Lampung testimoninya tuh Haji Marco, istrinya Haji Marco. Jadi Haji Marco tuh yang nyentongin duit. Ya, Haji Marco besok testimoni. Terus ada lagi namanya istrinya Haji Marco, dia meraktekin anaknya diterima di jadi pramugarinya pesawat apa tuh? Batik. Enggak, yang kemarin. Ini kan baru penerimaan kan sekarang. Yang sebelumnya apa tuh? Pramugari apa tuh? Nanti saya baca ya. Nah, itu dia praktekin. Nah, besok dia mau testimoni. Istrinya Haji Marco, anaknya, putrinya bisa diterima di pramugari itu. Ketiga, Ibu Sari dari Pamarican. Dia meraktekin yang anaknya 10 tahun nggak hamil. Saya suruh main hujan-hujanan. Anaknya main hujan-hujanan, telanjang bulat, sampai petir datang bunting. Ketiga, Tanti. Ada tuh Tanti di belakang dia. Keempat sama si Juleha. Haji saya mau. Hah? Boleh. Haji jantung saya bisa ngebangunin saya sholat tahajud tahu Haji. Bisa. Sampai meledak kayak tabung gas. Ya, berarti alat kelamin kamu mesti kasih tensoplas. Jadi nomor 1, Ibu paksain kesempatan untuk nyumpahin. Nah, jadi hajat Ibu disumpahin, Bu. Hajatnya Ibu disumpahin. Saran saya sih, Bu, hilang Ibu dibohongin sama Rohma 1 juta, dibohongin sama Rohma, taruhlah nilainya 2 juta, 3 juta, untuk dapetin Ibu cair 10 miliar. Iya, jangan Ibu ke bawah larut, jangan. Iya Pak. Justru kita nyari pematik. Kalau korek api pemantik apa? Pemicu. Nah, pemicunya kebetulan itu gitu loh. Sayang, Bu. Kalau gitu Pak Haji, aku kan memang udah niatan tuh tiap Jumat tuh sedekah potong sapi. Berarti kalau misalnya untuk Jumat besok udah nggak bisa ya Pak Haji? Sedekah lagi maksudnya? Iya, sedekah lagi. Oh, diterima di Sriwijaya Air. Anaknya Bu nih. Pak Haji, Maria mau testimoni. Anaknya dicamahin. Ikut tes peserta lebih dari 1.000 orang calon pramugari. 100 orang calon pramugari, cuman 25 yang lulus dan diterima, termasuk anak saya dengan nilai terbaik. Alhamdulillah, dengan ilmu kandang sekarang anak saya Jeta diterima di Sriwijaya Airline. Yo, Ibu baca dulu sini. Ini baca dulu nih. Ini saya sini. Diri baca dulu. Ayo. Ibu baca dulu. Anaknya
Nah, besok dia mau testimoni di Lampung. Caranya ngajarin anaknya diterima jadi pramugari. Ibu baca. Nih. Gak baca Pak Haji. Gak bisa baca. Oh iya. Kan tadi itu Pak Haji. Coba dulu baca dulu. Baca dulu. Gak kelihatan Pak Haji. Sambil nenen. Pak Haji, anak saya tadi saya telepon. Terjemahin dulu bentar. Oh iya. Yuk, siapa yang relawan baca dulu? Mana bisa baca? Ayo sini. Baca. Sini dulu ntar. Oh, iya, Udah di sini dulu. Oh iya. Nih, baca yang kencang. Pegang mic-nya. Tuh, baca. Pak Haji, Maria mau Sini. Madep sana, yang kencang. Pak Haji, Maria mau testimoni, anak dicamahin, ikut tes peserta lebih dari 100 calon pramugari, cuma 25 yang lulus dan diterima termasuk anak saya dengan nilai terbaik. Alhamdulillah, dengan ilmu kandang sekarang anak saya Zeta diterima di Sriwijaya Air. Wow, tepuk tangan dong. Ini anaknya Haji Marco yang pertama. Jadi mau saya, Bapak dan Ibu, besok kan saya di sana juga bawa apa namanya? Bawa yang liput acara. Bu Sari ada ngeliput. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube-nya. Nah, jadi jangan khawatir kalau kita lagi kesel. Tolong Bapak dan Ibu kesempatan untuk nyumpahin. Tapi sumpahnya yang Jadi aja. positif ya, jangan yang negatif. Karena kalau negatif, contohnya tadi tuh ada tamunya RDAY tinggalnya di Depok, punya perkebunan di Makassar. Ada gak Bu Pak yang hadir di sini tadi, yang privat? Ayo maju sini bos. Lo nyumpahin apa manjur? Nih, tepuk tangan dulu dong. Wow. Nyumpahin apa bisa langsung manjur, nggak sampai seminggu langsung Allah kabulin. Nih, nanti contoh ya. Nih, nyontoh. Ini pasien yang luar biasa. Nyumpahin langsung terkabul. Nih, coba ngomong apa coba? Langsung terkabul, nggak sampai seminggu. Coba, sini madep sini. Jangan dekat-dekat ibu. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang semenjak saya nonton YouTube-nya Pak Dwi, Ya. sebenarnya sudah lama. Ini ditutup biar nggak kelihatan. Sebenarnya Nah. sudah lama. Waktu itu saya di Makassar. Terus saya pulang. Deketin mic-nya. Waktu itu saya ke Makassar. Pulang dari Makassar sampai rumah. Kok rumah kayaknya berantakan. Pintu nggak pernah ditutup, nggak pernah digembok. Terus saya kan marah. Marah dia. Keluar tuh sumpah serapannya. Dengerin nih, manjur, nanti ditiru ya. Yuk. Saya bilang, itu kenapa nggak dikunci? Saya marah-marah gitu kan. Padahal ada pintu gerbangnya, pintu apa? Kenapa nggak digembok? Saya bilang. Nanti kamu ingat nih. Nanti, diperhatiin bener. Nanti dipraktekin. Ini langsung terkabul. Nggak sampai seminggu. Ya, nanti dipraktekin ya. Omongannya sama ya, praktekin ya. Yuk. Nanti kamu kalau motornya hilang kamu baru sadar, saya bilang. Nggak taunya belum sampai seminggu motornya hilang beneran. Jadi itu belum lama ini, kira-kira sebulan yang lalu lah. Karena saya waktu itu Deketin mic-nya. udah saya siapin sampai marah-marah, apa pintu gerbangnya saya bongkar apa gimana, saya bilang gitu. Nggak usah pakai pintu-pintuan, saya bilang gitu. Nanti kamu kalau motornya hilang kamu baru sadar, saya bilang gitu. Nggak tanya hilang beneran. Belum sampai seminggu Pak. Jadi ditiru apa enggak? Ditiru apa enggak? Terima kasih. Tolong jangan sampai ngomong yang kayak saya. Iya Bapak tadi sedekah 10 juta. Pas sedekah 10 juta Pak Haji, bener kata Pak Haji, ucapan adalah doa. Emang Bapak ngucap apa? Saya marah-marah sama karyawan saya karena pintu gerbang nggak pernah ditutup. Kalau kamu pintu gerbang nggak ditutup, nanti kalau motor kamu hilang baru rasa ya. Dia ngomong begitu. Nggak sampai seminggu motornya hilang. Nah maksud saya Pak, jangan ngomong begitu. Pintu gerbang ditutup gak?
Kalau pintu gerbang nggak ditutup, nanti kalau alat kelamin kamu copot, nah mendingan gitu. Hah? Copot gak? Ya, jadi Bu gimana tadi testimoni gimana? Ayo. Oh, itu, Pak Pegang Haji. mic-nya. Pegang mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Jakarta, nama saya Sajina. Namanya siapa? Sajina. Sajina. Ya. Dia saudara jauhnya Waljina. Oh iya Pak Haji. Sajina. Anak saya tadi kan ikut tes Pak Haji. Tadi katanya yang itunya cakepnya udah, tingginya udah, cuman di itu wawancara. Tes apa? Pramugari Pak Haji. Ikut Pramugari di ya, mana? ke itu loh Pak, Arab Saudi. Arab Saudi. Iya, dia bilang terus mau ditanyain gitu, gemeteran, jadi belum bisa itu lagi, kayak dibatalin gitu, tapi ntar habis lebaran dipanggil lagi. Soalnya tadi kan dari rumah udah itu saya praktekin dari Pak Haji, terus di sana tanyain di wawancaranya katanya masih gemeteran. Waduh, kamu belajar lagi ya, ntar Sabtu saya panggil lagi gitu Pak Haji. Bilangnya. Nah, Ibu tinggal nyumpahin deh. Nyumpahin, bisa gak? Gimana Pak Haji nyumpahnya? Nyumpahinnya. Iya. Namanya siapa? Dina Aulia Putri. Ketawa. Belum ngomong. Anak saya namanya Dina Aulia Putri Pak. Panggilannya? Dina. Dina, turun nggak? Kalau kamu nggak turun, kamu jadi pramugari Arab Saudi. Gitu. Iya, tersetu katanya mau dipanggil lagi kata Pak Haji. Enggak, Ibu nyumpahin. Oh, iya Pak Haji. Ibu nyumpahin sambil teriak-teriak di bawah, Ibu nyumpahin. Nanti kan anak Ibu marah-marah. Tadi katanya ketakutan gemeteran Pak Haji. Ya, nanti begitu. Dia bilang kalau cantiknya udah, Mak, cantik udah, mulus udah, tinggi udah. Tadi ditanya gemeteran saya Mak, takut kata gitu Pak Haji. Boleh, nanti Bu nyumpahin ya. Nyumpahin, bisa? Bisa Pak Haji. Sep, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Pak Haji. Ya, judulnya pramugari. Sekarang pramugari mau duduk di sini atau mau duduk? Nggak mau naik di pesawat. Ya. Sep, tepuk tangan dong untuk pramugari. Wow. Jadi Bapak dan Ibu, tadi kan salah satu contoh tuh Bapak. Dia nyumpahin, bener motornya hilang. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu juga jangan sekali kalau nyumpahin, ulangi lagi. Nyumpahin lagi, ulangi lagi, nyumpahin lagi gitu. Jangan, Pak Haji saya udah nyumpahin kok belum terkabul, kan baru sekali. Ulangi lagi. Sering kali, kayak manggil ayam, ker. Ada gak manggil ayam sekali? Ker, ada gak? Ker. Ulangi lagi. Nah, saya lihat Bapak dan Ibu kok hajatnya lemot. Apa saya kasih hadiah aja yang terkabul? 1 miliar, mau gak? Ya udah, ya. Jadi yang nyumpahin dan terkabul dapat tunai 1 miliar. Ya. Mulai kapan? Mulai sekarang ya. Oke, ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Kasno Riyadi Pak. Kasno. Iya. Tinggal di mana Kasno? Asal dari Lampung Pringsewu Pak. Ya. Saya sudah 5 malam ini Pak. Ya. Maksud saya mau riado Pak. Ya. Ya itu aja Pak. Boleh. Nanti Bapak riado ya. Iya. Boleh. Lapor sama siapa Pak? Ini yang di itu Pak. Kenapa? Ini nanti kan sudah sama Bapak. Nah, terus lebih lanjutnya ke siapa Pak? Ada namanya Pak Sidik. Pak Sidik ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Nanti Bapak ngurusin kuda ya. Ya Pak. Ngerok kuda, ngawinin kuda ya. Kalau kuda jantan nggak mau ngaceng, Bapak yang ngaceng ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya nama. dari Bandung, Bu Nama? Ola. Bu Ola. Bolang. Bu Ola. Oh, Bu Ola. Iya. Kirain bolang. Saya kan suka lihat itu ya TikTok atau YouTube ya Pak Haji. Waktu itu saya ngeinin ilmu RDAY yang foto itu ditaruh di itu ya Pak Haji ya. Alat kelamin. Iya. Kok sama Ibu pramugari? Iya kan?
Ya buat anaknya masuk Iya, kerja. udah gua Udah keker. lama. Ya udah lama nggak diterima. Pas lihat itu dicobain sama saya. Ternyata nggak, ini sehari udah dipanggil anak saya. Sekarang udah kerja. Gitu. Wow, tepuk tangan dong. Bos, bos, Bu Olang. Bu Olang. Bu Olang. Iya. Coba meraktiin Ibu RDA apa? Sama kayak Ibu Pramugari ini. Iya itu. Foto anaknya dikempit kan? Iya dikempit. Berapalah selang sehari 2 hari udah dipanggil langsung kerja. Nah, Sekarang dikempit tuh sambil alhamdulillah. ngomongnya gimana? Ngempit fotonya anak ke Iya. di alat kelamin ibu tuh ngomongnya apa? Ngomongnya gimana? Diterima. Hah? Ininya sambil dipukul-pukul yang punya saya. Oh, ditepok-tepok. Iya, ada fotonya di dalamnya. Oh iya, ini Foto belum anak ditepok. saya. Ditepok. Lu tuh belum ditepok, baru ditempelin. Enggak. Ya kan? Gua keker lu. Fotonya dimasukin Ditepok-teplok ya, pasti diterima, kayak iya. nidurin bayi kan, Iya. empok. Alhamdulillah Pak Haji udah 2 minggu sekarang kerja. Sekarang udah kerja 2 Iya, minggu. alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Terus Bu, saya maaf nih, ini bapak-bapak pada nganggur. Bisa gak ditempelin di alat kelamin ibu sampai tepok-tepok? sampai itu Kurang fotonya. tepok-tepok ya. Tepok. Sampai fotonya ke ini masuk ke WC. Nggak nyadar gitu, fotonya masih ada di dalam. Oh, pas ibu pas buka celananya buru-buru mau pipis ya. Ya ampun. Sampai kelupaan gitu Pak Haji. Nah itu yang saya mau nanya sekarang ya Pak Haji, kan udah lama itu waktu kemarin pemilu, suami saya ikut di Dewan Demokrat gitu ya Pak Haji ya. Sekarang Pak Dewannya udah sukses kan, janji mau ngasih ya uang gitu. Sampai sekarang belum aja gitu. Karena suaminya berharap, coba jangan berharap. Kalau berharap nggak boleh, kan ada pepatah. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Jadi nggak boleh berharap. Terus saya ngamalin lagi fotonya itu diselipin lagi ya. Fotonya Dewan. Iya. Masukin lagi alat kelamin ibu. Terus Tapi belum ini Pak Haji. karena ibu berharap. Oh gitu ya. Jangan berharap. Oh jadi jangan. Jadi kalau anak kan ditepok-tepok manjur. Iya. Kalau anggota dewan dibor. Jadi jangan berharap gitu ya Pak Haji. Iya. Pengen cepet cair gitu. Jadi tadi dibor. Pakai itu. Oke. Iya. Sip. Ya, Tepuk terima tangan kasih dong, ya Pak luar Haji biasa. ya. Ya. Terima kasih Pak Haji, mohon izin Ya. kami dari Pasuruan tadi Pak Haji, Ya. Jawa Timur. Kami usaha kabling Pak Haji selama ini sudah ready, tinggal lakunya saja Pak Haji. Mohon pencerahannya biar laku diborong oleh bos dan cair. Cebok 5 miliar. alat kelamin bapak dicawik-cawik di tanah kapling itu. Cebok Iya, Pak Haji. alat kelamin bapak dicawik-cawik di tanah yang bapak udah kaplingin, nanti laku. Ya. Atau foto kaplingannya bapak tepok-tepok kayak tadi anaknya diterima jadi karyawan, ditepok-tepok kaplingannya. Tapi kan alat kelamin bapak kan jendol, beda sama perempuan. Iya Pak Haji. Ambles, nempoknya pelan-pelan. Takutnya nanti melepuh. Saya juga yang rugi. Itu fotonya tak Pak Haji? Hah? Fotonya. Fotonya? Ya. Iya, fotonya. Diikat di batangnya itu. Siap Pak Haji. Ya. Nah, terima kasih Pak Haji. Ya. Ini acara apa ya? Isinya kok gitu. Ya bos, nama siapa bos? Nama Yuli dari Cikarang. Yuli dari Cikarang. Iya. Ya. Saya mau nanya Pak Haji, Ya. saya lagi dikejar-kejar utang sama Bank BRI. Dikejar-kejar utang sama Bank BRI. Iya. Nih dirutnya BRI nonton. Dirutnya BRI lagi nonton. Dirutnya BRI itu. Udah SP3. Nah, kan kita harus ada pemasukan katanya kata Bank BRI-nya biar ada perpanjangan waktu. Tapi kita nggak ada uang sama sekali buat masuk gitu. Terus katanya awal Februari mau dilelang.
Gitu biar nggak Awal rela. Februari. Katanya mau Kan ini sekarang baru akhir Januari. Masih lama. Besok itu tanggal 31. Sekarang tanggal berapa? 30. Belum tanggal 31. Oh sekarang masih 24 jam. Jam 12 malam, tenang aja. Bu, Pak, maaf ya. Di Al-Quran tuh kan ada jelas banget tulisannya di Al-Quran. Hidup ini adalah senda gurau dan main-main. Jadi nyantai aja. Gak bakal kelelang, gak bakal. Aman. Selamat. Diucap gitu. Sambil ibu nanti bikin takjub Allah. Nah, ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Sama suami, Siapa lagi? sama anak. Nah, bisa gak suaminya dinenenin? Anak kasih duit, suruh jajan ke Purwakarta. Masih kecil Pak Haji, baru 1 tahun. Hah? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Ya udah dititipin pedagang yang lewat. Bawa nih anak gue nih. Gue mau nenenin suami. Nah, kalau anak tidur, ibu nenenin suami sambil ibu ngucap di ubun-ubunnya suami. Perempuan yang doanya di atas ubun laki-laki nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Coba ucapin di atas ubun-ubunnya sambil nenenin. Kalau nggak mau ibu perkosa. Ayo, harus mau. Demi keselamatan rumah kita, nenenin. Kalau memang nggak bisa juga, ibu kerjasama sama puskesmas, suntik mati. Suntik tidur, rasanya suntik tidur. Pokoknya nenenin, ini berlaku semuanya. Nenenin sambil ibu berdoa di ubun-ubunnya suami. Manjur. Kapan terakhir ibu nenenin suami? Kalau boleh tahu, terakhir kapan? Lupa. Masa lupa? Gua aja inget tanggalnya. Lo yang nenenin, gue yang inget. Nenenin ya. Selamat rumahnya. Sertifikatnya pulang gitu. Bisa? Insya Allah. Kiri 99, kanan 99. Kalau kamu sambil nenenin nih, anak kamu nangis, buru-buru kamu tutup wajahnya anaknya dengan celana dalam. Lep, kan dia langsung. Bisa? Bisa. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Firman, Pak Haji. Siapa? Firman. Pertanyaan apa Firman? Ya, gini Pak Haji. Tahun kemarin, alhamdulillah saya cair, Pak Haji. Ya. Nah, cuman memang dari awal saya belum pernah kesini, Pak Haji. Tapi saya setiap hari sodako ke orang tua. 1 hari 1 juta. Nah, selama 15 hari, alhamdulillah saya dapat proyek langsung cair 600 juta, Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong buat Om Firman. Cuman pas tahun sekarang perusahaan saya ngedrop, Pak Haji. Nah, makanya saya jadi nggak usah tepuk tangan lagi ya. Nah, saya baru pertama kali juga pernah kesini, Pak Haji. Cuman kemarin sudah free part 1 kali di Villa Mangga sama orang tua. Nah, mungkin sampai saat ini saya belum ada perkembangan, Pak Haji. Nah, pertanyaannya sekarang gini bos, bikin takjub Allah dengan 3 sedekah ekstrim, ibadah ekstrim, sumpah serapah ekstrim. Yang mana yang lu mau jalanin? ya, Mau sedekah ekstrim? Boleh. Mau ibadah ekstrim? Boleh. Mau sumpah serapah ekstrim? Boleh. Anggap aja ini kalau mobil 2 ban yang jalan. Kalau 2 4 wheel drive, 4 depan belakang. Kalau 5 yang ada towingnya tuh. Apa tuh yang depan gardan, depan bumper ada apa tuh namanya tuh? Hah? Yang ada ya
Seling yang ada seling. Mendingan lo pakai seling aja, murah meriah, nggak capek nyumpahin. Siap Haji. Gitu, tinggal lo nyari objeknya mana yang lo mau sumpahin. Lo cari. Rohma, Rohma. Bareng-bareng kita sumpahin aja Rohma. Biar cepat terkabul bareng ya. Siap Haji, amin Haji. Iya Rohma, ya. Iya. Masa orang sedekah diaping ya. Iya, Rohma. Rohma kan badannya bom-bomkar, berat badan 200 kilo. Kamu berapa berat badan? 55 Pak Haji. Nah, Rohma aja. Rohma lo tiban. Siap Haji. Rohma aja, lo sumpahin Rohma ya. Siap Haji. Lumayan mah. Boleh namanya grupnya apa nama grupnya? Gembira Ria. Oh, iya. Dia yang gembira, dia yang ria. Grup anggotanya apa? Anggotanya meringis, ketipu. Aduh. Tapi alhamdulillah Pak Haji, sampai saat ini masih sedekah ekstrim Pak Haji. Boleh. Sedekah ekstrim tuh sedekah senilai makanan favorit kita. Iya Pak Haji. Kamu makan dulu apa? Nasi Padang lauknya apa? Rendang, berapa? Makannya di rumah makan Padang mana? Sederhana, senilai sederhana. Kayak tadi tuh tamunya, bos, kalau bisa cair 5 miliar, kan aku kan hobinya makan bakso kumis di Blok S. Sekali makan 3 bulet. 1 bulet 15.000, 3 berarti 45.000. Sama kacang rebus 5.000, sama teh botol 5.000. Berarti berapa tuh? 55.000 kali 500 anak yatim kali 12. Alhamdulillah saya cair 5 miliar. Lalu coba apa? Makanan favoritnya? Ya Pak Haji. Pak Haji, aku makannya sama kayak Rohma. Ya udah lo makan sama Rohma. Berdua sepiring berdua sama Rohma. Disuapin ya. Ya Pak Haji. Makasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Saya Kaswita dari Bekasi. Ya. Saya mau nanya yang ilmu sumpah serapah, Pak Haji. Iya. Nah, saya pengen banget itu mau mempraktekkan ilmu sumpah serapah. Cuman pertanyaan saya itu harus ke objeknya langsung atau bisa nggak ada orangnya gitu, Pak Haji? Nggak ada orang yang boleh, nggak ada orangnya. Oh, boleh nggak ada. Boleh. Tapi yang manjur yang kada orangnya kayak Syekh Sudais. Syekh Sudais, awas kalau Syekh Sudais nakal nanti besar jadi imam Masjidil Haram. Nah sekarang imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Itu disumpahin nama ibunya. Anak saya juga begitu, namanya Fauji. Fauji, awas jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon. Fauji, awas kalau Fauji bolos-bolos terus, papa punya mobil Hummer. Sekarang saya punya Hummer. Nah, ibu apa? Paling enak bu, ibu nyumpahin pasangan hidup ibu. Iya betul. Nah, suami ibu. Nah misalnya ibu kalau manggil suami apa? Itu abang. Bang. Kaget. Bang, awas. Kalau abang gak ngaceng. Nah, maksud saya Pak Haji, kalau saya tuh nggak di depan dia boleh nggak gitu loh? Apa? Nggak di depan dia, misalnya di ruang di depan, saya nyumpahnya di kamar gitu, boleh nggak? Misal jadi dia tuh nggak kaget. Coba dulu gitu. Kali coba. Kalau saya sih langsung ke anak saya, saya sudah langsung ke anaknya. Si Bandung siapa? Ror Jonggrang. Bandung siapa? Bandung Bondowoso. Dia langsung. Langsung jadi batu, kan jadi tuh. Candi Prambanan. Oh kalau misalnya Malin Kundang, kan langsung tuh disumpahin. Jadi apa Malin Kundang? Batu. Jadi batu. Kayak tadi tuh, bapak tadi kesel sama anak buahnya tuh. Bapak tadi kesel sama anak buahnya. Iya. Motornya langsung hilang nggak pak? Hilang. Nah kalau seandainya nih Pak, saya misalnya ada rekan bisnis gitu loh, teman gitu, kan beda jauh tuh. Cuman saya kesel dengan Ibu datang dulu ke rumahnya aja. Nggak mempan gitu Pak, misalnya saya dari rumah, dia di mana gitu. Gini aja. Mendingan ibu nggak usah nyari orang lah, kucing aja kucing. Kucing. Jadi ibu mancing dulu pakai ikan kembung,
taruh di dapur, Iya. nggak usah ditutup, ibu lihat dulu. Pas kucingnya kan ikan kembung berapa sih satu? Iya. Taruhlah 10.000. 10.000. Nah ibu doain, sumpahin untuk yang 10 miliar. Kan kata kucing meong. Terserah Bu, latihan aja dulu, latihan. bebas. Boleh. Kalau saya kan langsung ke objeknya, Iya. ke anak saya. Saya sudah langsung, Ya. malin kundang langsung. Nah ibu bebas. Iya. Mendingan si suami aja Bu. Oh, suami ya betul. Suami kan aja. kita udah rumah tangga udah 20 tahun. Udah pasti banyak masalah ya Pak ya. Iya. Jadi kalau suami dia langsung naik marah, ibu langsung telanjang. Iya. Jadi ibu dasternya jangan dikunci dulu kancingnya. Jadi ibu marahin dulu suami. Pas suaminya naik langsung buka dasternya. Nanti suami, apaan? Nenen. Ya. Iya. Ini nanyanya apa, jawabannya nggak jauh-jauh dari Nenek. Nenen. Yuk bapak-bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf Pak Haji, saya bertanya. Ya. Alhamdulillah semenjak saya mengikuti pembelajaran Pak Haji, banyak yang sudah saya temui, terutama karena memang mohon maaf sebelumnya cerita saya ini di travel tahun 2017 saya kena tipu, sampai sekarang masih belum bangkit. Ya, dari pembelajaran ini saya ajarin, ya kemarin saya ingin minta 10 miliar. Ya. Pas tiba-tiba saya perkenalan dengan namanya Farah, orang Malaysia. Ya. Cuman dia tinggal di London. Ya. Nah, akhirnya Pak, ya ujung-ujungnya sebenarnya coba penipuan juga gitu loh. Akhirnya Pak, loh kok saya bilang saya lagi semangat-semangatnya ingin pas 10 miliar sesuai dengan doa saya. Kok tiba-tiba ya memang kayak sebuah penipuan gitu. Kenapa saya suruh kirim terlebih dahulu kan gitu. Akhirnya Pak, tiba-tiba nanti juga banyak celaka, tiba-tiba langsung kebakaran tuh Los Angeles. Nah itu satu. Nah, yang kedua, kemarinnya lagi saya juga pasti kena tipu lagi gitu dengan seorang artis yang diiming-imingi dengan transfer. Memang sudah masuk transfernya sama saya, tapi kok saya bilang ternyata masih di pending transfer tersebut. Nah terserah saya sedikit, akhirnya Pak saya suruh bayar terlebih dahulu kan gitu uang administrasinya. Tapi saya coba alamatnya karena saya tahu alamatnya, kalau saya juga lama di Jakarta kan gitu loh, itu ada di Tanah Abang. Ya udah kalau gitu saya mau datang, saya liatin intel-intel yang kebetulan saya juga dulu pernah ngajar ngaji gitu, ngajar ngaji para polisi. Akhirnya Pak saya mau bawa teman-teman saya ke sana, akhirnya ketakutan dia langsung ditutup gitu. Nah ketiga saya udah 3 kali kesini Pak Haji. Sebenarnya saya sendiri juga pengen riadoh. Tadinya niat saya ya udah saya siap ngajar kan gitu, karena memang saya dulu juga ngajar di pondok pesantren, ngajar di sekolah ngajar, dulu juga biasa ngajar manasik ke tempat Pak Haji. Ya kemarinnya itu saya pernah nawarin pila sama Pak Haji, kebetulan punya teman pila itu yang harganya 7M gitu. Nah itu belum ada realisasinya Pak Haji. Itu. Pokoknya gini Pak, apapun hajatnya Bapak pasti terkabul. Jadi Bapak yakin dulu, jangan kapan ya. Jangan nanti kalau Bapak bilang kapan, Allah nggak mau jawab. Kenapa Allah nggak mau jawab? Sama Allah langsung kus plus jawab tuh. Kapan. Udahlah bos, tenang aja, pasti ya. Oke. Nah, ya seperti ayatnya tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Nah itu ya yang sering Pak Haji tadi bilang, semuanya itu memang dunia ini panggung sandiwara. Nah, iya kan ada lagunya Ahmad Albar, dunia ini terus bareng-bareng, yang nyanyi bareng-bareng nanti saya kasih hadiah 1M. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada
peran wajar dan ada peran berpura-pura. Bersandiwara. Tuh bos. Jadi tenang aja. Amin, amin. Iya. Satu lagi mohon maaf Haji, saya kan suka ngobat-ngobatin orang juga. Kebetulan kalau di kampung-kampung saya suka minta centongnya, centong lama ini. Ya setiap rumah orang-orang tua saya pintain centongnya. Saya alhamdulillah hampir terkumpul 9 centong. Jadi kebetulan saya kepit sama dengan punya Pak Haji. ATM saya kepit di situ. Cuman sering saya pakai, akhirnya Pak, tiba-tiba saya ngecek ke ATM, malah ATM-nya ketelan. Makanya iya, aduh. Pak, yang manjur tuh Pak, ATM-nya jangan dikempit di centong, tapi kempit di alat kelaminnya wanita. Bapak numpang aja, ini kebetulan dia bukan titipan. Kebetulan masih sendiri tuh Bang, masalahnya. Iya makanya kan Bapak kan saya nggak bilang kempit di istrinya, enggak kan? Karena gue keker loh. Bisa. Sendiri. Jadi Bapak titip aja nih, di depan bukan titipan. Nah, oke. Sampai ketemu lagi besok malam.